Halo, apa kabar Dimas Diajeng dan netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada? Kabar baik? Iya. Selama 30 menit ke depan di episode yang ke-43 kita akan menemani Dimas Diajeng dan netralis. Kita akan berbicara mengenai suatu jenis lapangan pekerjaan yang lain daripada yang lain pada episode yang ke-43 ini. Unik berarti Pak? Sangat unik ya. Dan ini ditekuni oleh seorang pemuda gitu. Di Cedik Geni, kita semuanya pasti akan memperbincangkan, mendiskusikan semua hal yang sifatnya inovasi dan kreatif. Seperti itu, semuanya ada di Cedik Geni. Tentu saja masih tetap bersama dengan saya, Denny Sumirat di sini, serta beberapa rekan saya, yaitu yang ada di sebelah kanan saya, Rina Prameswari dan Itu Suwarsono. kok kita yang ngantuk dulu gitu ya? Iya. Gitu, Ini Lesu rumahan. oh alah. Ayo segini biro. Ini nanti ya, ini nanti perkenalkan. Dan juga di seberang kita sana ada Cak Siro yang siap memberikan kita dendangan lagunya yang begitu bisa memberikan semangat di pertemuan kita kali ini. Demikian. Aku pakai gitar, gak pakai gendang. Oh iya. Tapi Cak Siro ini nggak lupa sama ciri khasnya, selalu bawa topi rimba kemana-mana. Yo dong, ini Si dari Piton. Ribata. Piton Adventure kira. Piton Adventure. Malam ini apa, Om? Gak bisa nebak. Hah? Gak bisa nebak. Oh, gak bisa Dulunya nebak. kan sapi tadi. Ya. Oh. Sesuai dengan apa namanya tema hari Tema. ini. Iya. Boleh dimulai aja ya. Oh iya. Kayaknya ngekor sapi. Nggak terasa cepat sekali ya lagunya ya. Itu penggembala sapi koboi. Koboi itu ya. Yang pakai topi rimba itu. Iya. Kobel. Kobel. Iya. Baik, telah hadir di sini ada seorang pemuda, kita sebut namanya Cak Muhdi. Wah. Tepuk tangan. Ikut muda. Hidup. Pemuda. Ya, Cak Muhdi ini beliau adalah seorang yang punya usaha peternakan sapi ya. Betul sekali Dan Pak Denny. sudah beberapa tahun ini memberikan inspirasi pada rekan-rekan muda yang ada di Kota Tuban terutama itu, memberikan kita contoh. Ternyata hal yang sifatnya mungkin tradisi begitu ya, nggak mungkin ya, apa sih itu, nah itu dilakukan oleh Cak Muhdi begitu. Nah, sebelum berbincang-bincang silahkan untuk pantai kapinya. Siap Iya. Pak Denny. Nah, sebelumnya saya sapa dulu ya untuk narasumbernya. Selamat datang Cak Muhdi. Ya, datang. Selamat datang di Cedik Geni. Iya. Iya. Nah, kita ngobrol santai ya. Sebelum kita ngobrol, ada sesi yang harus dilalui. Iya. Namanya adalah sesi panti kapi. Apa itu? Lah, sebelumnya udah tahu apa belum? Belum. Belum. Kalau pantai Korea saya tahu atau kompor. Oh, panti kapi. Nah, di sesi panti kapi ini, jadi Sebentar. Itu dong buka HP-nya terus subscribe kita dong ya. Oh iya, gimana ya? Nama channelnya apa, Pak Denny? Channelnya? Nama channelnya Cedik Geni. Cedik Cedik Geni. Jadi kita live Facebook. Oke. Nah, di sesi panti kapi ada 10 pertanyaan dengan 2 pilihan kata yang harus dijawab secara cepat oleh narasumber. Cepat lo ya. Secara cepat tanpa berpikir nih, Cak. Baik, pakai otak kanan kan? Iya. Nah, bagaimana, sudah siap, Cak? Siap. Siap. Otak kanan ini sebelah itu. Nah, mungkin sebelah apa? kanan ya. Kananmu apa kananku? Oke, yang pertama, buas atau jinak, Jinak. tekun atau sabar, Sabar. rumput atau jerami, Rumput. dikotil atau monokotil, Monokotil. modern atau tradisional, Modern. impor atau lokal, Impor. kering atau basah, Basah. kandang atau ladang, Kandang. jantan atau betina. Betina. Nah, yang terakhir nih, Cak, ini harus dijawab secara cepat. Satu bat. Vespa. Belum. Gemuk atau sehat, Cak? Sehat. Sehat. Ya, berarti selain sapi tidak gemuk, berarti harus sehat ya, yang Sehat. menjadi faktor utama. Enak, Nah, gemuk iya. Oke, Cak Muhdi. Sebelumnya mau tanya gini nih.
Latar belakang Cak Mudi dalam merintis usaha peternakan itu seperti apa sih, Cak? Mungkin bisa diceritakan di Dimas dan Diajeng di sana. Oh Ya, mulai dari tahap merintis bisa Seperti terpikirkan gitu. Harus nggak pakai modal karena sapi ini kan mahal. Modal itu berapa JT? Iya. MM. Ya mungkin saya akan mengawali pembicaraan malam hari ini. Gitu. Iya. Ya kita yang mengakhiri memang. Oh gitu. Jadi saya memulai usaha peternakan ini terjadi pada tahun 2020 ya awalnya. Tapi nggak serta-merta langsung ada usaha nih. Tahun 2020 ada usaha. Saya harus mengalami banyak peristiwa mulai dari saya pernah jadi relawan kontes ternak dulu. Oh, awalnya sudah ada itu. Iya, ada dulu diselenggarakan waktu di Malang. Saya awal-awal kuliah peternakan saya bingung. Wah, masa kuliah cuma kayak gini doang. Mas suatu ketika ada suatu instansi peternakan dia mengadakan suatu kontes ternak. Dan kebetulan dia mengambil panitia ini dari anak-anak mahasiswa peternakan waktu dia open recruitment relawan lah bahasanya. Ada seleksinya sampai berbulan-bulan gitu kan. Saya bisa masukkan CV atau segala macam. Saya pikir wah mungkin nggak bakal diterima lah. Rivalnya kan orang-orang dari Brawijaya, Undi, kampus besar saya. Apa itu? Ya, itu mungkin jadi spirit juga ke teman-teman. Ternyata bisa nih dari desa dari Tuban bisa. Saya lolos. Nah, saya lolos. Saya manfaatin betul nih kondisi di kontes ternak. Saya menjaring relasi apa segala macam ke teman peternak yang mungkin secara skala udah lebih besar dari saya. Saya bangun, saya kolek nih kontak-kontak orang-orang penting kok. Siapa tahu butuh nih satu saat. Saya simpen. Alhamdulillah di tahun 2020 di tahun berikutnya saya salah satu nomor yang saya hubungi ini mengadakan kesempatan magang ke masa peternakan. Jadi waktu itu yang diperbolehkan mengikuti magang ini adalah mahasiswa yang sedomisili dengan perusahaan yang waktu itu berlokasi di Surabaya. Karena saya yang domisilinya di Tuban, saya juga berpikir dua kali, wah ini kalau saya daftar, kalau saya tahu domisilinya di Tuban pasti otomatis gak diterima. Nah, tetapi karena saya sebelumnya udah bertatap muka waktu di Malang waktu kontes terakhir tadi, saya memberanikan nih ngechat, Mas ini saya ini dari Mas di Tuban yang saya waktu itu pernah silaturahmi. Saya bermaksud membuka jaringan lah ya. Membuka jaringan dan ternyata si bapaknya CEO-nya ini memberikan saya lampu hijau, ya udah gak apa-apa nanti kalau mau tidur aja di kantor gitu. Udah gitu kan, ya udah saya berangkat nih ke Surabaya. Untuk magang waktu itu cuma 15 hari kalau nggak salah. Ini ada ater-ater apa lagi nih, Cak? Dari Queen Pie. Bacanya Queen Pie. Oh jangan, nanti kita disalah pahamkan. Dari Queen Pie. Terima kasih ya Queen Pie. Terima kasih untuk Queen Pie. Ini kalau pengen menghubungi Queen Pie di ini Jalan Pasar Ikan, Gang Belanak nomor 384 King Tuban. Untuk nomor teleponnya 081 332 639 077. Nih, Queen Pie. Queen Pie, jangan Queen Pie, Pak. Dalamannya. Dalamnya mungkin bisa bervariasi. Iya. Berkat. Nah, dalamannya. Itu tadi untuk masalah latar belakang merintis ya, Mas ya. Nah, sejauh ini punya bakat atau minat dalam peternakan itu dimulai dari sejak kapan itu, Mas? Ya. Saya sebelumnya kan 2017 ini saya sudah berkuliah ya waktu itu karena udah lulus SMA saya kuliah di salah satu perguruan tinggi. Waktu itu jurusannya manajemen dan itu cuma berlangsung 1 semester. Saya kuliah ini nggak nyaman, Kenapa itu? Saya kuliah ini harus pakai seragam rapi kayak gini, berkerah putih, berdasi, baju harus masuk. Kuliah. Harusnya kuliah udah bebas ya. Harusnya kan kuliah ini kan nggak ada intervensi dari perguruan tinggi. Wah kuliah kayak gini. Saya berpikir 1 semester saya bilang keluarga. Saya kayaknya nggak nyaman kuliah ini ekonomi. Saya berhenti kemudian. Saya bulan ini peluntang lantung cuman ikut bapak ke pasar sapi ya kan. Bapak saya kan juga jualan sapi. Itu awalnya berarti. Bapak saya menurun bakatnya mungkin ya. Kalau bapak kan konsennya ke pedagang. Kalau saya mencoba bisa nih dinikahkan dengan peternakan. Bapak kan punya basic pedagang. Saya coba saya
ulik bagaimana metode peternakan yang lebih efisien dan itu jadi berkahnya di situ. Saya 6 bulan pasca keluar dari kampus ini saya mengikut bapak ngekor ke pasar, ikut jualan. Ya kayak belantik pada umumnya saya jualan. Itu keluar yang nggak lulus tadi ya? Iya, yang nggak lulus. Terus 6 bulan saya daftar kuliah lagi D3 peternakan di salah satu perguruan tinggi di Tuban juga. Terus itu berlangsung cuma 1 tahun karena tersandung kasus ya, kasus internal ya, mungkin nggak perlu saya publish di sini, yang mengharuskan saya pindah lagi kuliah di Lamongan yang saat ini saya tempuh S1 peternakan. Sudah selesai. Masih berlangsung, saya semester 5. Artinya bahwa kemampuan untuk beternak itu sudah mulai kapan sebenarnya itu? Kalau dibilang mengenal ternak, saya sudah mengenalnya dari kecil ya mungkin. Karena bapak sudah mengenalkan bisnis peternakan ini dari kecil banget. Bahkan saya didoktrin, saya kecil ini punya dibelikan kayak celengan tapi bentuknya sapi gede gitu. Saya naik dari kecil emang sudah dikenalkan. Oke, dulunya itu dari sapi celengan, sekarang celengan sapi. Nyelengi sapi. Mungkin celengannya sapi roll. Sapi roll. Nah, iya, itu berapa lama sih mulai benar-benar tekun dalam usaha ini berapa lama? Saya sebelumnya awalnya kan ketika ngikut bapak ke pasar kan saya belum percaya diri nih, saya belum menemukan jati diri saya. Ini kayaknya kalau cuman jualan kayak belantai ini apa bedanya dengan anak yang nggak lulus SD kan gitu kira-kira. Oh gitu, progresif ini ya. Bukan hal yang beda dari ini gitu. Saya percuma dong kuliah mahal-mahal kalau cuma dapatnya nanti obatnya cuma nenteng sapi ke pasar. Saya kemudian bertemulah teman-teman yang waktu itu menamai brand mereka ada Ternak Indonesia yang saya sampaikan tadi di Malang itu. Oke, diceritakan coba. Iya. Itu apa ya? Jadi Ternak Indonesia itu ya platform startup ya, dia platform peternakan yang juga memberikan pendanaan kepada peternak waktu itu. Karena kedekatan tadi saya kemudian percaya diri nih, ternyata peternakan yang dulunya saya bayangkan adalah orang-orang tua yang melakukan, bahkan belantik-belantik yang pakai topi capek laken lah bahasanya kan mungkin desa. Saya ternyata menemukan hal yang beda di Ternak Indonesia itu. Anak-anak muda bahkan masih cuma 5 tahun di atas saya, ternyata aku menekuni bisnis peternakan. Apakah benar jangan menjanjikan? Itu peternakan sapi semua di mana? Startnesia atau apa tadi? Ternanesia. Itu semua di cover sih, mulai dari ayam, telur, apa segala, bahkan madu semua di cover. Dia tagline-nya ini hilirisasi produk peternakan. Dari benar-benar dari farm to the table biasanya. Gitu. Kalau saya lebih concernnya ke hulu, saya lebih ke kandang ya biasanya. Berarti kalau madu itu bukan peternakan, itu perumahan itu. Rumah tawon. Oh iya, persarangan. Aja perumahan. Madu itu perumahan. Tawon. Ya mungkin tapi bahasanya kalau madu itu di bahasa peternakan dia masuknya aneka ternak karena belum aneka ternak karena belum dibudidayakan secara masif kan gitu. Madu tadi maksudnya bukan gitu. Madu perumahan tuh di madu itu loh. Nah, mengawali bisnis ini tentu membutuhkan modal yang cukup banyak nih Cak ya. Itu dari mana sih Cak? Dapat modal untuk bisa bikin kandang, terus bisa beli sapi dan sembarang macam lah. Iya. Yang pertama kan invest pertama yang harus dikeluarkan ketika mau peternakan pertama kandang ya. Iya. Karena kandang karena bapak saya kan sebelumnya udah pedagang sapi ya ada lah kandang ala kadarnya mungkin dengan kapasitas waktu itu cuma 12 ekor. Cuman karena bapak ini lihat ini kok tekun gitu jaringannya kok semakin luas. Akhirnya bapak semakin percaya diri mendirikan kandang waktu itu kapasitas 100 ekor sampai sekarang. Sampai sekarang 100 ekor buatkan kandang yang luasnya segitu dengan tanah 1 hektar gitu. Itu 100 ekor berarti sampai sekarang masih ada 100. Sapinya sekarang tinggal 20 ya karena kalau menjelang kurban itu biasanya full bahkan sampai nggak cukup bahkan. Karena pasca kurban ini kan masih sepi ya, pemotongan DRP juga masih sepi gitu. Untung hewan pasnya. Itu bapak semakin percaya diri, semakin basicnya semakin muncul gitu di peternakan. Ya udah bapak semakin percaya diri membuat kandang yang luas gitu. Dan saya juga semakin percaya diri karena jaringannya semakin luas kan. Ternyata udah difasilitasi sama bapak gitu ya. Bahkan saya pernah dapat pesan gini, kalau mau jadi miliarder itu sebenarnya nggak nunggu loh mas jadi pengusaha batubara atau apa. Sapi ini bisa loh 2 perputaran jadi miliarder kan gitu. Jualan tanah itu miliarder sama. Makanya nggak perlu jualan aset, nggak perlu jualan properti gitu. Bahkan ternyata bisa loh dari sapi ini jadi miliarder. Saya dikitukan teman saya waktu itu dari Jakarta.
Halangannya apa? Iya. Tantangannya apa? Tantangannya kan kali aja kan gini Mas, itu kan beternak toh, kan berarti mereproduksi agar sapi ini berkembang punya biak, berkembang biak kan. jadi lebih banyak. Ya kali aja pernah kan ngaborsi sapi. Kalau saya sebenarnya pakai sistem cloning buang lah, kali aja gagal katakanlah, kepalanya lebih besar, gitu kan. Kalau saya concernnya ini lebih ke ini Pak, apa namanya? Lebih ke penggemukan ya Pak. Penggemukan. Jadi saya ngambil bakalan dari pasar, kemudian saya taruh dan terkandang sekian bulan, saya jual lagi, kirim ke RPH, kirim ke Sohibul Kurban gitu. Berarti Kalau pembiakan saya belum apa namanya? Saya belum berani ya, karena pertama kosnya besar, waktunya lama, cash flow-nya macet mesti, karena kan 1 tahun kan paling minim. paling cepat cepat 1 tahun. Paling 1 tahun. Berarti kan sistemnya beli ya? saya beli bakalan dari pasar hewan, saya tanam di kandang, 3 bulan 4 bulan saya keluarkan lagi. Dijual. Itu jenis sapinya sapi apa aja itu, Cak? Semua sapi yang tersedia di pasar Tuban saya masuk ke kandang, termasuk sapi simental, limosin, cross ini artinya persilangan ya. Jadi sapi jadi kan ada itu Pak, sapi hitam, sapi apa segala macam, itu sapi cross. Kalau yang jenisnya limosin kan yang merah bata, yang simental yang palingnya putih, sebelah PO yang putih. Metal pegon gitu ya. Gitu. Cuma sapi saya masuk kandang, kecuali saya Bali apa segala macam, saya belum berani ya saya Bali. Karena banyak pantangannya saya Bali di Tuban. Nah, untuk sistem pakannya mungkin seperti apa nih? Sistem pakan? Sistem pakan? Iya. Oh iya. Nah ini yang saya ini sering dapat pertanyaan gini, lu masih peternak sapi sama neke apa orang ngarit kan gitu. Yang mungkin begitu. Betul. Sebenarnya kalau mau efisien ya pokoknya karena sapi ini makannya rumput ya mau nggak mau kita harus ngarit kan gitu. Cuma kan teman-teman ini kan maunya instan tapi untung gede kan gitu. Nggak bakal nemu kan gitu. Ya kalau mau cepat pertumbuhannya efektif, ya mau nggak mau harus ngarit atau pilihannya yang kedua pakai pakan kering, pakai jerami. Ya emang murah, dia nggak usah ngarit, tinggal ngasih makan misalnya habis kerja juga. Tapi kan performanya kan kita nggak bisa ngejar. Lah yang menjadi persoalan di masyarakat kita, ternak ini kan dijadikan tabungan. Misalnya bapak ini punya 4 ekor, misalnya bapak punya sapi 4 ekor, dijual misalnya mau hitanan atau mau mantu kan baru dijual. Akhirnya dia nggak masalah pakan kering, tapi kan karena saya ini kan sapi ini saya jadikan komoditas yang saya perdagangkan, ya mau nggak mau saya harus mengejar performa kan gitu. Dan ini yang perlu dirangsang ke teman-teman yang mungkin mau merintis bisnis peternakan. Jadi arahnya ini mau jelas, mau sapi ini mau dijadikan komoditas atau dijadikan barang simpenan kan gitu. Kalau mau dijadikan barang ya udah sapi kasih aja makan apa asal hidup. Tapi kan saya kan di sini kan orientasinya bisnis, mau nggak mau kan harus mengejar performa dari pertambahan bobot badan gitu. Itu cara strateginya gimana itu biar 3 bulan awalnya kurus banget terus jadi besar gitu ya. Gemuk sehat. SOP yang umum kan sapi masuk kandang dikasih obat cacing, karena kita kan nggak tahu kondisi sapi dari kesehatannya pertama kesehatan. Mulai dari pertama kita kan nggak tahu nih sapi dari pasar ini pola pemeliharaan petani sebelumnya ini gimana. Kita kan nggak pakannya gunakan, ya kita cari amannya kita kasih aja obat cacing, karena kan sapi biasanya kan petani ngaritnya kan ngarit pagi ini kan rumput masih berembun, masih lembab. Biasanya kayak cacing apa segala macam itu naik dan kemakan sapi pasti itu. Kalau kurus bulunya berdiri itu pasti kena cacingan. Ada indikasi. Ada indikasi yang tanpa manggil dokter hewan. Oh ini warnanya kayak gini nih. Artinya sapi juga bisa stres ya? Bisa. Makan udah gak lahap ketika dia warnanya bulunya nggak mengkilap lagi, dia makan mesti nafsu makan pasti nurun. Makanya kalau itu dicuci dulu ya. Apa? Oh iya. Jadi rumput itu kan dicuci dulu. Oh enggak. Jadi mekanisme ngarit ini ada jam-jamnya Pak. Biasanya kalau sapi kalau pagi berarti di atas sedikitnya di atas jam 9, tapi kalau bagus itu lebih bagus sore jam 3 sampai jam 4. Itu karena kan rumput kadar air udah turun. Itu rumputnya kering itu ada pertanyaan dari sana. Iya. Tanya serius ya. Iya, saya. Sapi apa sih makanannya pizza? Enggak kandan nih. Sapi apa yang makanannya pizza? Sapi. Bisa dijawab. Sapi. Kalau ada. Ayo apa? Tahu nggak? Sapi dermen. Lah ini ownernya lebih tahu ini. Iya. Apa
melihara sapi dermen juga? Oh enggak. Saya takut kejerat ini talinya itu. Oh iya. Iya. Terus kemudian untuk apa ya tadi? Kalau rumput kan tentu dalam jumlah sapi yang tidak sedikit ya, untuk 20 minimnya itu apa ya, punya lahan buat nanam rumput sendiri apa enggak? Seperti hanya suket gajah atau apa gitu, punya lahan buat dipakai itu? Ya ada. Saya pernah tanya ke beberapa peternak yang populasinya udah sampai ribuan ya, saya tanya gini. Mas ini ribuan? Iya, banyak di Jakarta. Mas ini kok masih nanam rumput, kan enak. Beli saya dengan PD-nya tanya gitu loh, Mas. Kalau kita mau nekan kos kita mau nggak mau harus nanam rumput karena rumputnya paling murah kan gitu. Bahkan mereka ini menggunakan sistem terintegrasi, misalnya sewa lahan 1 hektar. Misalnya 10 juta ya per tahun. Kelilingnya ini semua ditanami pepaya sama pisang. Panen buahnya ini dibuat bayar sewanya, rumputnya udah gak bayar buat pakan sapi. Ini solusi sebenarnya bisa diduplikasi di Tuban. Tukang sari. Tukang sari, benar. Saya terbiasa juga dari situ. Sekarang saya nanam pisang Cavendish apa jenis keliling kandang semua saya tanam. Rencananya masa jual nanti. Loh, ini berarti peternak apa ini? Ya konsepnya cuma ke sapi, cuman kan meminimalisir biaya kan, kenapa enggak kan gitu Pak. Tadi soal yang stres tadi sapi, ketika kalau kucing stres itu diajak jalan-jalan, apakah sapi juga seperti itu? Apa dipakein baju kecil? Enggak, ditumpahi Pak. Ya, sebenarnya kan solusinya gimana itu? Sapi stres ini kan kalau secara peternak memandangkan berarti nggak mau makan berarti stres kan. Iya. Jadi sapi kalau dari pasar ataupun dari naik kendaraan ini mau gak mesti stres. Kalau naik kendaraan mesti stres. Dia masuk kandang baru dia stres. Solusinya apa? Jangan dikasih makan yang aneh-aneh. Pertama kan dia kan idealnya makan rumput. Ya udah kasih aja rumput, mesti mau. Nggak ada sapi nggak mau rumput kecuali sapi sakit. Nah kan gitu. Ada itu tadi pizza itu. Oh iya. Mungkin itu cara. Untuk pendistribusiannya ini seperti apa sih Cak? Pendistribusian dari sapi misalnya dari kandang ke pasar ini itu ada nggak Cak? Terjadwal gitu? Kalau saya sapi yang masuk kandang ini kan langsung masuk ke RPH, rumah potong hewan. Jadi sapi yang udah masuk kandang dikemukan sekian bulan, ditimbang, dikalikan harga jualnya, udah dikirim daerah konsumsi. Gak usah lagi balik ke pasar lagi. Biasanya keuntungan berapa sih? Biasanya standar kan dari tadi belinya apa ya? 1 tahun terus 3 bulan masuk, 3 bulan keluar. Ya sedikitnya masih bersih ya, bersih pokoknya. Masih mengamankan uang 1 juta sampai 2 juta, tergantung performa juga. Itu tiap per ekor. Per ekor. Dan setiap bulan atau 1 minggu itu berapa penjualan keluar masuk? Per transaksi per minggu. Saya kirimnya kan langsung 1 rit gitu Pak, 1 rit. Wow, banyak sekali. 1 rit ini kan berarti kan 20 sampai 23 ekor ya. Berarti kira-kira masih mengamankan 25 lah. Iya, 25 itu ya. 25 miliar itu. Aku tak ngepin di sini, Ngepin. Lihat deh. Iya. Oke. Menarik sekali. Lumayan bisnis yang menjanjikan juga ya. Yang buat anak muda. Ada semacam apa kena terus sakit mati atau apa gitu. Iya, pernah nggak ada kejadian? Dan penyakit yang umum di sapi ini sebenarnya malah di kaki Pak. Saya kemarin ini kaki. Iya di kaki. Dia kaki ini kayak tempalnya gitu. Iya dia tapaknya ini biasanya kayak apa namanya, sapi yang dipaksa ya namanya kan dia kan dipaksa makan konsentrat yang sebenarnya bukan makanannya, dia dipaksa gemuk dalam waktu singkat. Ya mau nggak mau kakinya kan biasanya kalah entah itu kalsium, dia berat badannya terlalu kebanyakan protein. Betul, kebanyakan protein. Saya kemarin beli sapi 53 juta ya, udah laku, udah di tag orang laku 75 belum diangkut nih sampai 25 hari atau berapa. Dulu di kandang ambruk gak mau berdiri dia, kakinya sampai bengkak besar, gak mau berdiri, ya mau gak mau dipotong. Saya rugi berapa? 20 juta. 1 sapi itu udah. Ya makanya tantangannya juga, alhamdulillah juga gede tantangannya sapi. Terutama di kaki ya, kalau sapi menggemukkan itu. Kalau dengan cuaca gimana? Cuaca Tuban sebenarnya lebih bersahabat dia dengan kondisi sapi karena kan Tuban kan panas, jadi relatif kering. Kondisi kering ini sebenarnya
kondisi patogen ini kondisi Idealnya sapi. dia lebih suka daripada di iklim lembab ini kan penyakit makin lebih gampang nyerang gitu. Ya sama kayak kita musim hujan lebih banyak pilek apa segala macam itu juga sapi perah itu. Sapi perah malah di pegunungan. Iya, makanya sapi perah kenapa nggak bersahabat di Tuban karena dia hanya di pegunungan banyak di sini juga ada sapi perahan. Maksudnya diperas sendiri. Iya. Dulu pernah ada di Montongnya juga miliknya mantan bupati itu kan. Oh iya. Itu ternyata nggak bertahan lama karena ya emang Tuban ini sebenarnya habitatnya sapi potong. Kalau kalau saya pernah ditaruh di Pujon ya emang sahabatnya dia kan iklimnya sukanya dingin. Nah terus untuk jadwal makannya mungkin bisa diceritakan sama Mas Jadi. Kalau pagi dikasih apa, siang apa, sore kalau apa? pagi secara jadi jadi kalau pagi itu idealnya kan kita kan bekerja sesuai arahan Bu dosen bahasanya. Mungkin karena kondisi Arahan siapa tadi? Arahan Bu dosen kan saya dibantu juga. Saya kan saya nggak percaya. Saya awalnya juga nggak percaya diri Pak, ini saya kasih makan gini ini bener nggak sih? Jangan-jangan ini berbahaya juga buat saya. Saya konsultasi sama dosen saya dan justru dosen saya malah terbuka. Kasih aja gini. Jadi kalau pagi jam 8 itu dikasih makan konsentrat. Konsentratnya meliputi ya karbohidrat, protein dan segala macam. Itu dalam bentuk bubuk ya. Bubuk. Ya kayak bahasanya mungkin kayak apa ya? Kayak tepung itulah ya. Terus Pokoknya nek menungso dadi sereal lah. Sereal bener. Kayak sereal. Saya nggak pernah makan konsentrat serius. Nggak ya tahu. Langsung lah bahasanya kalau dia pernah di TNI dia langsung makan gitu. Jadi 1 jam itu nggak boleh pemberian pakan berikutnya kan berarti hijauan. Dia nggak boleh lebih dari 1 jam dari pemberian sereal tadi karena kalau terlalu lama dia kan sapi kan punya kebiasaan memang biak kayak gini gayem bahasanya. Nah itu ketika dia dikasih sereal dan pemberiannya hijauan lebih telat, jadi sapinya ini malah sakit yang ada. Dia karena nggak tercerna dengan sempurna si serealnya tadi. Nah salah satu alat untuk mencerna itu tadi rumput ataupun hijauan yang masuk. Makanya nggak boleh lebih dari 1 jam. Kalau siang ya sama pemberiannya kan 3 kali. Jadi pagi sama siang kasih sereal atau biasanya apalah. Jenis sakitnya apa saja? Yang paling umum itu kalau penggemukan itu Pak, dia di kaki sebenarnya. Di kaki itu. Sama acidoserumen. Acidoserumen juga ada kaitannya juga dengan kaki. Tak kira ada yang encok, asam urat. Iya. Kalau itu lebih menyerang ke sapi, kalau encok segala macam itu ke sapi pembiakan, sapi betina. Kan sering sapi yang nggak mau berdiri apa segala. Lah, itu kan ada itu biasanya kalau pas Idul Adha itu ya. Sapinya bersin. Waduh. Iya. Nah, itu jenis sapi apa ya? Kalau kemarin yang Pak Jokowi ngambil dari Probolinggo itu sapi limosin saya tahu, warnanya merah bata kan ya? Iya betul. Itu limosin. Kalau yang merah bata tapi kebelannya di sini putih terus pakai kaos kaki putih. Bukan. Kira-kira jenengan bisa nggak bikin yang kayak gitu? Bisa. Insya Allah sih ya. Kita kan nggak mau. Cuman kaos kaki tadi. Kaos kaki putih. Kaos kaki putih. Kenapa gak? Sebenarnya bisa aja sapi satu ton itu di dunia peternakan bukan hal yang luar biasa gitu kalau pelaku ternak sebenarnya. Saya di kandang ini ada frame-nya udah bobot 750-an. Berarti kan udah berapa masih usianya masih 2,5 tahun. Ini kan 1 ekor. Iya, 1 ekor udah 7 kuintal lebih. Kan bisa dikejar 1 ton untuk ternak. Kalau manusia itu kalau kegemukan itu obesitas kan buruk ya. Iya. Nah, kalau sapi itu juga apakah bisa menderita seperti itu? Sama. Yang paling sering itu ketika obesitas apa? Kaki pertama kali. Itu terlihatnya di sana. Selain itu mata atau apa? Enggak, paling pertama kaki. Kemarin ini ada di pasar hewan sampai bobotnya sapi ini 12 kintal. Tapi kakinya ini telapaknya sampai apa pecah sampai udah gak mau berdiri, udah didiem gini aja, gak mau berdiri, gak mau jalan, mau apa ya udah. Berarti nggak ada ini tadi ya suntik sapi dan lain? Nggak sampai ya. Kalau ada semua. Itu kan cuman istilahnya rumor yang beredar di masyarakat, sapi konsentrat ini sapi obatan kan gitu sebenarnya. Obat-obat konsentrat juga bahan pokoknya apa? Cuman jagung, bungkil kedelai, bungkil kecap, sebenarnya semua pakan normal. Cuman karena sapi ini kan sebelumnya nggak makan konsentrat, awalnya rumputnya hijauan, dipaksa untuk makan manusia lah bahasanya. Dia mau gak dia kan lebih cepat kayak mie instan yang reject itu kan sebenarnya masuk semua ke sapi. Mau nggak mau kan dia akan gemuk gitu. Kalau sapi marah itu biasanya ya stres itu ya. Stres dia. Biasanya pasar sapi itu kan pernah ini. Iya. Yang di Gapur dia kemarin rame itu motor itu. Oh itu. Iya. Itu biasanya lebih sering yang sapi-sapi putih, yang lebih sapi
ongol yang sering ngamuk kayak gitu, nanduk apa segala macam. Iya. Itu gak pernah kejadian kan kayak gitu deh? Pernah. Pernah juga. Pernah kemarin sampai sampai dia kan diem gitu, dideketin ke customer gitu kan. Bobotnya 5 kintal, 5 gede loh kan. Gini sampai putus semua telinya, keluhnya sampai putus semua kemarin di kandang. Waduh, bingung dia apa kan sampai gelut antar sapi. Bukan, dia nyeruduk orang, Pak. Ya, enggak, kali aja gelut antar sapi di kandang. Dia kan diikat sih, Pak. Oh iya. Ya, karena sapi tadi ya. Karena sapi yang mau nyeruduk tadi, jadi kita lupa. Tapi sapi ini sekarang bukan hanya ini bentuk sapi itu udah. Ada mobil Alphard itu sapi. Oh. Bisa. Platnya itu. Oh iya. Mungkin saking percaya dirinya dengan bisnis sapi. Ini sebentar mau ada yang lewat. Lewat. Jadi di podcast Detik Geni ini tentu ada sponsorship yang mendukung kita ya. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei. Halo. Halo. Ada Python Adventure yang tadi BA-nya Cak Siro sendiri. Ada juga Seafood Putra Ronggolawe. Ya. Ada Huin Pie. Nah ini Huin Pie. Huin Pie. Ini ada yang kuning-kuning ini apa ini? Nanti dulu, Cak. Nah, ada juga dari Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier. Nah, halo Mas Arif, selamat malam. Jangan lupa untuk nonton selalu podcast Detik Geni ya, Mas. Itu Gibran apa Fish? Iya, Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier. Namanya aduh ribetnya ya. Itu bahasa Sanskerta. Ada juga Rina Wijaya Fashion, tentunya saya sendiri. Halo. Dan ini yang spesial banget nih dari Gembong Gamon. Nah, geser sana. Iya, saya geser ke sini. Nah, ini full ya. Jadi ini rotinya freshly banget dari Gembong Gamon. Kalau mau pesan di mana ini? Tanpa bahan pengawet. Wah. Ini ada. Jadi kalau mau pesan bisa di ini lokasinya. Jalan kalau MT? di Tuban, Jalan Lukman Hakim nomor 32A Tuban. Dan juga ada di Jalan MT Haryono nomor 73. Ini Madiun, Bapak. Iya, Madiun. Ya silakan aja ke Madiun, enggak apa-apa. Ada Madiun Ponorogo juga Ngawi ya toh. Nah, itu ya. Oke, jadi tersedia banyak varian menu sih. Nanti Ini yang mau buka 300 outlet sebenarnya Indonesia. Oh, ini Tadi ya. saya dibocori. Oh, berarti ini baru mau opening ya, grand opening. Oh, sudah opening. Tapi mau buka 300 itu. 300 outlet. Oh gampang, ini kan kecil, loh sapi aja bisa 100. Sapi aja bisa 100, gampang. Iya ini. Apa aja ini varian menunya, original coklat, strawberry, vanilla, tiramisu dan lain sebagainya. Kalau pengen bisa pesan juga ini di 08 22 33 40 96 78 ya. Gembong Gamon rasanya Bikin nggak bisa move on. Oke, sudah nggak bisa move on. nggak bisa move on. Move on dari mana nih? Sapi. Sapi. Ya sapi lagi. Karena waktunya sudah ini. Ini hebat sekali ya, Cak Muhdi ini muda dan dia punya apa namanya sebuah pemikiran dan itu berhasil begitu loh. Istilahnya punya pemikiran dan keinginan dan itu diaplikasikan bener-bener gitu. Nah, itu namanya perjuangan pelaksanaan kata. Itu Nah, ya rekan-rekan muda Diajeng dan Mungkin ada closing Dimas Diajeng. statement? Oh iya. Dari narasumber untuk para pemuda mungkin jangan terlalu bersikuku kita untuk bekerja di suatu perusahaan. Tapi ini Kita tapi ini tadi ya saya lihat di IG itu ya narasi itu ternyata di negara Eropa kalau nggak salah itu di Jerman kalau nggak salah peternakan sapi itu sapinya itu sudah diminta untuk bisa pipis sendiri di toilet. Iya benar ada. Iya. Iya. Ada 90 sapi di mana 11 itu nggak mau. Kalau nggak mau itu dikasih sanksi katanya. Iya beneran ada. Karena dia nggak punya duit 2.000 itu loh. Nggak bisa kepikiran gitu. Mungkin Cak Mudi bisa bikinkan toilet untuk sapi. Ya itu hubungannya nanti dengan kesejahteraan ternak mungkin ya. Oh itu ada. emang. Ada kesempatan. Waduh. Ya closing statement dari Cak Mudi untuk buat bisa memberikan generasi muda. iya motivasi begitu.
saya sampaikan ini kepada seluruh pemuda, khususnya kepada pemuda Tuban, termasuk saya, termasuk Pak Denny ya. Saya minta jangan jangan ragu dan jangan malu ya bahasanya. Kenapa sih kalau kita bisa mengikuti apa yang orang tua kita, nenek moyang kita sebelumnya udah berhasil, kenapa kita harus kemudian menggantungkan diri ke korporasi yang belum tentu menjanjikan untuk masa depan kita gitu. Kalau bahasa saya menekan angka urbanisasi itu adalah solusi ketika lapangan kerja semakin sempit. Ya, saya ada juga itu. Jangan ragu dan jangan malu, tunjukkan pada dunia bahwa sebenarnya kita mampu. Begitu. Terpotong itu demikian 30 menit kita menemani di episode yang ke-43 ini. Nantikan di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi dan pasti menginspirasi. Hanya tetap ada di channel atau di podcast Cenegini.